Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan implementasi message broker dengan RabbitMQ. Sebelumnya, perkenalkan saya Wisal Altafian Diani Sananta dengan rekan saya Ridwan Gimnatsiar. Untuk daftar isi, yang pertama ada definisi, yang kedua ada cara kerjanya, yang ketiga step by step, yang keempat yaitu demo aplikasi. Yang pertama yaitu definisi. Definisi message broker yaitu merupakan layanan antarmuka pengantar pesan yang berada sebagai penengah antara program yang terhubung. Dengan ini, kita dapat menghubungkan program dengan bahasa yang berbeda. Pesan yang dikirim melalui message broker merupakan pesan tekstual seperti API atau Application Programming Interface, serta mengurangi struktur program menjadi unit-unit kecil yang terhubung sehingga mudah dirawat serta mempermudah skalabilitas. Untuk definisi RabbitMQ sendiri yaitu merupakan salah satu dari sekian banyak message broker. Bisa kita analogikan sebagai kantor pos. Ketika kita ingin mengirim surat, kita memasukkan surat tersebut ke dalam kotak pos. Dari kotak pos surat akan diproses terlebih dahulu di kantor pos untuk difilter dan disortir sesuai dengan wilayah atau daerah penerima surat. Dan selanjutnya, pihak kantor pos akan menugaskan tukang pos untuk mengirimkan surat tersebut kepada penerima. Nah, dalam analogi ini, RabbitMQ adalah kotak pos, kantor pos, dan tukang pos yang bertugas menerima pesan, mengatur pesan untuk dikirim kemana, sekaligus mengirimkannya ke penerima. Yang kedua ada cara kerja. Untuk cara kerjanya sendiri, yaitu produsen atau perusahaan ingin memberikan pesan kepada konsumen mereka. Pesan yang akan diberikan ke konsumen ditransmisikan ke komponen exchange. Exchange digunakan sebagai titik masuk dari suatu pesan. Fungsi dari exchange yaitu meneruskan pesan ke dalam antrian yang sesuai dengan aturan dari produsen atau perusahaan. Setelah pesan masuk dalam antrian, maka pesan tersebut akan sampai ke konsumen dengan sesuai antrian. Jadi akan masuk ke konsumen sesuai dengan antrian yang sudah dipesan. Yang ketiga ada step by step. Step by step penggunaan RabbitMQ. Yang pertama melakukan instalasi Erlang. Yang kedua melakukan instalasi RabbitMQ. Yang ketiga akses RabbitMQ command prompt. Yang keempat memasukkan komen sbin. Yang kelima ada memasukkan komen untuk menyalakan plugin manajemen. Yang keenam melakukan login. Yang ketujuh memilih menu queue dan membuat queue baru. Yang kedelapan memilih menu exchange dan membuat exchange baru. Yang kesembilan memilih name exchange yang dibuat. Yang kesepuluh memilih menu add binding dan membuat binding. Yang ke-11 ada memilih menu publish message dan membuat publish message. Yang ke-12 memilih queue dan yang sudah dibuat. Yang ke-13 memilih menu get message untuk melihat message yang sebelumnya dibuat. Yang selanjutnya, yang keempat ada demo aplikasi yang akan didemokan oleh rekan saya yaitu Ridwan Gimnatsiar. Silakan Ridwan. Baik, selanjutnya mengenai tahap demo aplikasi. Sebelum kita menggunakan RabbitMQ itu sendiri, kita memerlukan instalasi untuk RabbitMQ yang bisa diakses melalui link di atas. Tetapi sebelum kita mendownload dari RabbitMQ ini sendiri,
Jika kita lihat dari tahap instalasi Windows ini sendiri, dari web official RabbitMQ ini sendiri menjelaskan bahwa kita membutuhkan program Erlang. Jadi untuk tahap pertama yang harus kita lakukan itu mendownload dari program Erlang itu sendiri, kemudian menginstalkannya dulu. Setelah kita instalasi dari program Erlang itu sendiri, selanjutnya kita bisa mendownload dan menginstal dari aplikasi RabbitMQ itu sendiri. Setelah kita mendownload dan menginstal RabbitMQ, kita bisa mengakses command lainnya melalui menu Windows, All Program, kemudian pilih RabbitMQ Server, kemudian pilih RabbitMQ Command Prompt. Baik, untuk command promptnya sendiri bisa dilihat. Selanjutnya yaitu mengaktifkan dari RabbitMQ service itu sendiri dengan memasukkan command sebagai berikut. Baik, untuk RabbitMQ service-nya sendiri sudah aktif. Kita bisa melihat atau mengecek status dari RabbitMQ service ini sendiri dengan memasukkan command sebagai berikut. Baik, sudah terlihat. Selanjutnya yaitu kita mengaktifkan plugin untuk bisa kita akses RabbitMQ melalui web localhost dengan memasukkan command sebagai berikut. Baik, untuk plugin ininya sendiri sudah aktif, kita bisa mengecek kembali statusnya dengan menggunakan command sebagai berikut. Baik, bisa terlihat untuk statusnya itu sendiri. Lalu kita akan memasukkan localhost port sesuai dengan port yang ada di sini, sesuai dengan protokol HTTP. Itu portnya itu 15672 yang menggunakan web browser kita sendiri. Baik, berikut adalah tampilan awal dari RabbitMQ Management melalui localhost. Selanjutnya kita masukkan username dan password. Di sini saya menggunakan username dan password yaitu Gues. Baik, bisa terlihat dari halaman dashboard overview dari RabbitMQ. Di sini terdapat menu-menu yang bisa kita gunakan. Pertama ada menu overview, connection, channels, exchange, QoS, dan admin. Selanjutnya yaitu kita memilih menu QoS, kemudian kita membuat add new queue. Dan di add queue dan kita bisa melihat queue yang kita buat di sini. Selanjutnya yaitu kita memilih menu exchange, kemudian kita buat untuk add new exchange sendiri itu. Pilih untuk menu direct, kemudian kita pilih add exchange. Setelah kita membuat add exchange sendiri, kita pilih exchange yang kita telah buat sebelumnya. Selanjutnya kita pilih untuk add binding, lalu masukkan keyword yang tadi kita telah buat. Jika merasa bingung, kita bisa melihatnya kembali di sini. Lalu masukkan routing key-nya itu sendiri. Baik, untuk binding-nya itu sendiri sudah terbentuk. Selanjutnya itu kita membuat publish message.
Untuk routing key-nya sendiri ini harus sama dengan routing key yang sesuai dengan exchange yang telah kita buat yang sebelumnya. Jika tidak sama, maka pesan akan terkirim namun tidak akan masuk ke dalam QSKit itu sendiri. Jika sudah, maka akan ada muncul message publish. Jika sudah, kita bisa pilih menu QS, lalu kita pilih QS yang telah kita buat. Kemudian kita bisa melihat message yang telah kita buat melalui get message. Bisa terlihat untuk message yang telah kita buat sendiri ini sudah sampai ke ini ke request kita sendiri. Selanjutnya kita bisa logout jika sudah tidak menggunakan, lalu kembali ke menu command prompt-nya itu sendiri, lalu kita masukkan command line berikut untuk menghentikan service dari RabbitMQ itu sendiri. Baik, untuk RabbitMQ sendiri ini sudah di stop dan tidak akan berjalan di background dari komputer itu kita sendiri. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.